kepada para ustadzah, para asatidz, Ustadz Yusuf, para ustadzah, kepada para orang tua. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Fatimah Zahra. Saya kebetulan spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi dengan tambahan gelar AIFOKA. AIFOKA itu ahli ilmu fisiologi olahraga klinis. Mungkin banyak yang tidak tahu SPKFR itu apa. Sebagai perkenalan ya, SPKFR itu spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Jadi mungkin Mama juga belum tahu apa ini gelarnya mantunya. Jadi kalau SPKFR itu gambarannya bidang gerak saya mulai dari bayi yang prematur sampai orang tua lansia yang ada di ICU. Jadi pasiennya kalau misalnya ditanya pasiennya dokter itu kayak apa? Ya, pasien saya mulai dari yang anak-anak prematur yang dipicu sampai lansia atau yang pasca operasi itu juga termasuk pasien saya gitu. Untuk yang sebagian besar, untuk sehari-hari saya dinas di RSUD Gununggan pagi harinya. Untuk sore hari saya saat ini di Rumah Sakit Cahaya Sangatta, dulu di Melois tapi sekarang masih off. Nah, untuk parenting kali ini saya mengambil tema pertumbuhan dan perkembangan anak. Jadi kalau untuk tema yang secara agama bagaimana itu saya serahkan kepada ustadz dan para ustadzah gitu. Jadi karena saya dokter, maka saya ingin menyorotinya dari bidang kesehatan. Semoga Bapak Ibu semuanya bisa mendapat tambahan pengetahuan baru bagaimana parenting tentang anak-anak itu. Materi ini sudah pernah saya bawakan di seminar di beberapa pertemuan ya. Nah, yang pertama kan ini sekolah dasar SD, tapi materinya ini bisa berlaku untuk dari yang masih punya bayi, karena kita lihat bahwa kalau orang tua wali murid di sekolah ini itu usianya masih usia produktif semua. Jadi kalau memang si kakak sedang sekolah di sini, kemungkinan besar insya Allah kan nanti akan ada adik-adiknya lagi, insya Allah akan nambah-nambah lagi. Jadi semoga ilmunya ini bisa dipakai nanti kalau misalnya punya adik atau ada ponakannya lagi gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau tumbuh kembang anak itu ada dua macam. Jadi dari kata pertumbuhan dan perkembangan. Kenapa harus dibedakan? Karena selama ini orang tua sering lupa bahwa kita punya amanah anak itu hanya sekedar ya udah yang penting anak ini dikasih makan, mandinya teratur, bajunya teratur, sandang, pangan, papan, udah itu top gitu. Padahal tidak seperti itu. Bahkan pertumbuhan itu pun faktornya akan banyak. Kenapa sih kita harus perhatikan itu? Karena kita pengen punya generasi yang sempurna. Maksudnya kita pengen punya generasi yang dengan berkualitas yang sangat baik. Mohon maaf saya sampaikan, acara seperti ini harusnya lebih sering diadakan, terutama di sekolah-sekolah Islam, di pengajian dan sebagainya. Asal Bapak Ibu tahu bahwa kami para dokter itu sering dipanggil untuk ke gereja. Jadi untuk ke acara-acara persekutuan doa dan sebagainya, edukasi kesehatan itu sudah masuk ke mereka. Dalam artian begini, kenapa kita orang muslim, kita tidak pernah mendapatkan forum untuk pembelajaran yang lebih baik kepada para orang tua untuk bagaimana kita bisa merawat anak-anak kita, jadi generasinya kita itu lebih unggul gitu ya. Sedangkan mohon maaf yang non muslim yang di luar itu, kami ada jadwal yang rutin untuk ke gereja, ke wihara atau ke acara persekutuan doa macam itu. Jadi kesadaran orang tua yang di luar sana itu sudah tinggi sekali, makanya kita tidak boleh kalah. Makanya kemarin saya minta ke ustazah juga minta jadwal, karena bagaimana sih anak-anak kita itu bukan hanya baik secara akidah, tapi bagaimana mereka secara jasadiahnya, secara fisiknya mereka juga punya
kualitas yang keren gitu kan. Nah, kembali lagi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu adalah proses pertumbuhan fisik. Jadi secara badaniahnya dia pada individu meliputi penambahan berat badan atau tinggi badan sejalan dengan usianya. Dan ini pertumbuhan berlaku mulai dari usia janin melalui periode prenatal atau postnatal. Jadi hingga kedewasaannya. Jadi gampangannya kalau istilah pertumbuhan itu nambah berat badan sama tinggi badan. Ukuran yang pastinya seperti itu ya. Nah, kenapa ini juga penting? Karena yang pertama, kecepatan pertumbuhan anak usia dini, yang pertama adalah sel otaknya. Itu dimulai dari masa kehamilan hingga anak usia dini. Tolong diingat ibu-ibu bahwa kita dari Kementerian Kesehatan yang digunakan untuk cut off-nya itu adalah 1000 hari pertama. Jadi artinya kalau 1000 hari pertama itu adalah sekitar 3 tahun usianya. Jadi kalau pengen anak pintar, bukan kita ngajarinnya sudah SD, itu sebenarnya telat. Apalagi kalau bapak ibu berharap, oh nanti anakku SMA sudah pintar, nanti kuliahnya kedokteran, telat ibu-ibu. Jadi kalau memang pengen punya anak yang pintar, itu untungnya ada bapak-bapak juga ya. Jadi nanti kalau misalnya istrinya hamil pak, dari ketika hamil itu harus benar-benar dikondisikan. Kemudian pada 1000 hari pertama dalam artian usia 0 sampai 3 tahun itu gizinya, stimulasinya semuanya harus dilancarkan gitu ya. Terutama gambarannya gini, saya bekerja sehari-hari untuk di tumbuh kembang anak. Selama ini saya menangani anak-anak yang speech delay, yang lambat bicara. Saya menangani anak-anak autis, anak-anak dengan disabilitas intelektual kalau yang sore ya, kalau untuk anak-anak, atau anak-anak yang motoriknya, atau misalnya usia 1 tahun belum bisa jalan, usia 2 tahun belum bisa jalan, usia 3 tahun masih belum bisa manjat dan sebagainya. Itu pekerjaan saya sehari-hari. Nah, kalau misalnya yang sekarang kasusnya lagi banyak banget itu speech delay pada anak, atau anak-anak yang usia 3 tahun belum bisa ngomong, itu kan banyak sekali. Coba nanti Bapak Ibu di sini saya harap setelah mendapatkan ilmu ini bisa juga menjadi agen untuk mengamati di lingkungannya. Mungkin kalau anak-anak kita oke-oke aja, mungkin tetangganya atau saudaranya, ponakan, sepupu dan sebagainya, supaya nanti mendapatkan evaluasi lebih dini. Karena kalau sudah itu tadi lebih dari 1000 hari pertama atau lebih dari 3 tahun, saya yang akan ngebenerinnya setengah mati susahnya. Karena apa? Otak itu sudah terbentuk, sudah matang. Selama di bawah 3 tahun, otak itu akan proses pertumbuhannya cepat. Jadi kalau misalnya mau ngebenerin istilahnya, itu sebelum usia 3 tahun itu kondisi yang paling optimal. Tapi kalau sudah di atas 3 tahun, itu kami sendiri, dokternya, terapisnya akan menghadapi kesulitan-kesulitan baru, gitu ya. Kemudian, jadi kalau misalnya ada anak kecil usia 1 tahun gitu ya, itu harus distimulasi secepatnya, termasuk gizinya juga. Jadi jangan sampai anak zaman sekarang ibu-ibu kalau lagi banyak cucian, lagi banyak kerjaan dapur gitu, anaknya kan pasti dikasih HP, ya kan? Nah, itu nggak boleh Bu, itu kita yang meracuni. Sedangkan anak itu kondisi otaknya pada 3 tahun pertama itu mereka seperti spons. Dok, apa bisa sih anak 3 tahun dia diajarkan hafalan dan sebagainya? Bukan itu maksudnya. Jadi selama 3 tahun pertama itu kita menyiapkan kondisi otaknya. Jadi kalaupun memang pada anak-anak tertentu itu dianugerahi mereka pada usia di bawah 3 tahun mereka sudah bisa hafalan dan sebagainya, itu bonus. Tapi yang tugas kita adalah kita mempersiapkan dulu. Jadi istilahnya tanahnya dulu kita siapkan, kita tambahin kompos, kita atur kelembapannya, kita atur kegemburannya dan sebagainya. Baru setelah itu benihnya akan bisa tumbuh subur gitu. Jadi di 3 tahun pertama Ibu
jangan sampai kelewat, karena ketika kita salah, ada yang istilahnya sekarang itu stunting kan, yang banyak digunakan dari Kementerian Kesehatan, itu resmi bahwa stunting itu adalah musuh besar kita yang pertama. Stunting itu kayak apa? Dari aspek pertumbuhan ini, anak tidak tumbuh. Jadi kalau yang aspek pertumbuhan itu tadi berat badan dan tinggi badan, yang disebut stunting itu adalah berat badan dan tinggi badan anak di bawah normal. Nanti silakan dilihat lagi kalau masih ada buku pink ya. Kalau yang anaknya udah gede-gede udah pada lupa. Nah, kalau setiap kali hamil itu kan dikasih buku pink. Itu di situ dilihat, pasti ada grafiknya untuk grafik tumbuh kembang anak, berat badan anak, tinggi badan anak. Nah, di situ dilihat kalau grafik itu tidak sesuai seberapa banyak gitu ya. Jadi anak sehat tidak selalu gemuk, anak kurus juga bukan berarti sehat. Sekarang banyak ibu, oh nggak apa-apa anakku kurus sehat kok. Belum tentu, tetap kita menggunakan patokan ya gitu. Nah, berat badan bagaimana sih? Harusnya gini, pada awal kehamilan itu Masya Allah berat janin itu hanya 1 miligram. Kalau kita punya emas batangan 1 gram itu kan udah kecil banget tuh. Janinnya kita itu beratnya hanya sekitar 1 miligram. Jadi 1/1000 dari emas kita yang 1 gram itu, kecil sekali. Kemudian dia akan berkembang sampai 2.500.000 kali. Jadi berkembangnya itu bukan sekali, 2 kali, tidak. Sel-sel yang dari setelah ovum dan sperma itu bertemu akan membentuk zigot. Kemudian dia akan berkembang sampai 2.500.000 kali, Bu. Sampai berat bayi standar itu 2,5 kilo kalau di kedokteran ya. Jadi kalau misalnya oh ada orang melahirkan beratnya berapa, oh beratnya 4 kilo, oh iya bagus sehat. Enggak juga Bu, kalau 4 kilo malah kita dokternya yang ketir-ketir. Kalau kita dokter jaga UGD, kalau ada bayi lahir 4 kilo berarti malam itu kita nggak tidur, karena kita harus ngecek gula darahnya tiap 2 jam sampai benar-benar normal dalam waktu 24 jam. Jadi jangan senang dulu kalau hamil anaknya 4 kilo, lahir 4 kilo, 2 gitu ya. Itu dokter anak sudah pusing duluan, dokter obstetrisnya juga pusing juga karena akan resiko kelahirannya juga akan besar. Tapi kalau di bawah 2,5 kilo itu juga nanti akan ada resiko-resiko sendiri. Jadi berat idealnya itu sekitar itu. Jadi ketika lahir ya, nanti berat badan kita itu akan bertambah lagi, berkembang 6 kilonya sampai sekitar anak usia 5 tahun. Nah, ini yang ibu-ibu punya anak sedang di sekolah nih, tolong dilihat anaknya berat badannya berapa. Karena murid-murid di Kutov ini agak kecil-kecil, agak mini-mini kalau saya bilang. Bukan apa-apa Bu, karena begini, usia itu tadi saya bilang, kita nyiapinnya selama mereka di bawah usia 3 tahun. Ini ada contohnya kecil. Nah, jadi nanti itu akan kita lihat berat badan anak dan tinggi badan anak itu yang kita sering sepele. Misalnya tinggi badan anak sekarang 2 tahun yang lalu ya, saya pernah ngecek semua berat badan dan tinggi badan siswa Kutov, itu mereka di bawah garis rata-rata. Artinya mohon maaf putra putri bapak ibu itu, oh enggak kodok dia biasa aja kecil. Enggak, kita patokannya dari patokan yang resmi ya, bahwa putra putri kita itu kalau di luar termasuk edisi saset. Jadi termasuk kecil Bu. Nah, itu yang harus dikejar juga. Jangan dipandang bahwa oh enggak apa-apa, yang penting kan kecil, pintar. Nah, itu tadi makanya ada terminologi stunting. Jadi karena kalau kecil aja tapi jadinya kayak Habibie nggak apa-apa gitu, atau kecil jadinya kayak Ustadz Yusuf gitu ya nggak apa-apa gitu. Tapi yang kita harapkan murid-murid kita itu mereka tinggi badannya bagus, karena itu nanti akan berkaitan dengan penyakit-penyakit degeneratif ketika mereka gede gitu ya. Kemudian nanti usia 20 tahun berat badan ideal itu sekitar 45 sampai, nah ini yang kita untuk para ibu-ibu dan bapak-bapak,
termasuk saya juga. Jadi berat badan yang sekitar dari kita usia 20 sampai nanti usia 60 itu range-nya antara 45 sampai 60. Mari kita yang kebablasan sudah mulai olahraga lagi ya. Jadi dari pertumbuhan itu tadi ya. Sekarang kita beralih ke perkembangan. Kalau pertumbuhan tadi kita fokusnya pada fisik, sekarang perkembangan. Perkembangan ini aspek fisik maupun psikis dan juga kemampuan. Dan ini perkembangan itu dia sifatnya berurutan, progresif. Artinya apa? Anak dari perkembangannya kecil kemudian akan meningkat terus. Perkembangan itu idealnya tidak bisa yang dia awalnya sudah bisa gosok gigi terus besoknya jadi tiba-tiba tidak bisa, itu bukan. Kalau perkembangan itu dia akan perkembangannya progresif, berkesinambungan dan naik terus gitu ya. Perkembangan itu sifatnya tetap dan tidak dapat diputar ulang. Ingat ibu-ibu, itu tadi saya bilang usia 3 tahun itu adalah cut off kita untuk menentukan tadi anak itu untuk puluhan tahun ke depannya. Nah sekarang gimana kalau kita punya anak-anak SD dok? Nanti ada cut off yang mereka harus sudah bisa di titik itu. Mana yang belum bisa itu yang harus kita kejar ya. Perkembangan ini tidak bisa diulangi lagi, artinya nggak bisa mundur itu tadi. Kemudian dia meliputi emosi, sosial, kemampuan dan keterampilan. Jadi anak pintar itu indikatornya sama sekali tidak mengacu pada rapor atau hasil belajar saja. Tapi kita mendidik anak itu kan tujuannya supaya mereka nanti bisa menjadi pribadi yang mandiri dan mulia. Indikator untuk sekedar gelar akademis itu nggak bisa dijadikan indikator perkembangan ya. Ini tadi apa bedanya pertumbuhan dan perkembangan? Saya ulangi lagi, kalau pertumbuhan itu bisa diukur. Artinya apa? Misalnya berat badan itu kan bisa diukur, tinggi badan. Jadi kalau pertumbuhan itu kuantitatif dan dia dilihatnya adalah perkembangan fisik. Ingat, ada aspek perkembangan yang sering kita lupa. Tinggi badan, berat badan, organ tubuh, dan volume otak. Nah, sekarang kita tidak ingin anak-anak cuma sekedar badannya gede, badannya tinggi, tapi volume otaknya kecil. Itu bisa bahaya nanti. Kemudian juga termasuk kemampuan bahasa dari jumlah suku kata yang bertambah. Kemudian perubahannya juga mengenai pertumbuhan gigi, itu juga termasuk. Kalau perkembangan itu nggak bisa diukur pakai kilogram gitu kan, nggak bisa. Perkembangan sifatnya lebih ke psikis, mental, dan sosial. Oke, ini ya. Nah, ibu-ibu ini masya Allahnya, jadi tubuh kita yang sekarang beratnya itu 70-60 itu awalnya hanya 1 miligram tadi. 1 miligramnya itu letaknya di sekitar sini. Ketika kita jadi embrio, itu kita hanya berubahnya kayak 1 kacang hijau, biji kacang hijau gitu. Dari sel telur ketemu sperma, kemudian terjadi pembuahan. Dari 1 biji kacang hijau itu kita kan membelah terus sampai gede. Sekarang kita ukurannya jadi XL gitu ya. Nah, kemudian ini untuk ibu-ibu ya harus lebih paham nih bahwa proporsi tubuh itu dari janin sampai dewasa kita itu sempat mengalami bentukan kita itu kayak alien gitu. Kita kayak makhluk planet karena ini pada masa kehamilan 5 bulan kalau kita pakai USG yang 4 dimensi bentukan kita itu tidak cakep. Jadi bentuknya kita kepalanya itu gede banget. Kemudian bagian yang kalau misalnya pas lagi hamil itu kan lihat di USG yang 4 dimensi itu kan bisa gerak-gerak dan sebagainya. Nah, bentukan kita masih proporsinya seperti ini. Kepalanya gede, kemudian tubuhnya badannya gede gitu. Terus kakinya ya seperberapanya dari bagian tubuh, seperempatnya. Makin lama kaki makin memanjang,
terus proporsi badannya jadi seperempatnya ya. Nah, ini ada fase kematangan. Kematangan itu titik puncak dari pertumbuhan dan perkembangan itu ya. Nah, ini yang kita masuk ke teori parentingnya. Jadi tadi itu pengantar aja. Dimensi perkembangan anak itu kita yang ke atas dulu ya. Yang pertama yang selalu saya tekankan adalah intelektualnya atau kognitifnya. Itu bisa berupa berpikir, mengingat, dan juga pemecahan masalah. Di situ anak harus diajarkan tentang konsep diri. Disinilah ketika kita sebagai seorang muslim, kita sebagai pendidik muslim, bahwa kita memasukkan konsep diri, bagaimana anak itu menyadari bahwa dia mempunyai identitas diri sebagai seorang muslim gitu. Dari identitas diri akan berkembang jadi sikap beragama. Di sini makanya orang tua penting untuk mengajarkan ajaran agama, sopan santun, perilaku baik buruk. Itu bukan hal yang instan dan bukan tiba-tiba didapatkan gitu. Jadi tetap orang tua harus mengajarkan ya. Kemudian perilaku baik buruk itu juga termasuk indikator dari perkembangan, termasuk juga moral. Nah, untuk pekerjaan saya sehari-hari biasanya saya bergelut di bidang bahasanya, bagaimana anak-anak yang terlambat untuk berbahasa, karena bahasa itu nanti akan berpengaruh untuk kehidupan sosialnya mereka. Nah, kalau di kesehatan kita biasanya membagi tahapan perkembangan anak itu dari yang prenatal dalam artian ketika hamil, kemudian usia infant 0 sampai 1 tahun, kemudian toddler 1 sampai 3 tahun, preschoolnya 3 sampai 6 tahun. Preschool itu kan sebelum sekolah. Jadi kalau sudah siswa-siswa putok ya berarti kan sudah anak-anak usia sekolah. Oke. Nah, jadi yang punya anak-anak usia 0 sampai 1 tahun itu harus dilatih, harus kita evaluasi lagi perkembangannya. Jangan sampai nanti datang ke saya, itu banyak sekali sekarang anaknya usia 1 tahun tapi miring-miring belum bisa, tengkurap belum bisa. Nah, itu sudah terlambat sekali artinya ya. Nah, nanti boleh ibu-ibu boleh lihat di slide-nya. Sebenarnya anak dibilang usia perkembangan normal itu bagaimana sih untuk anak yang usia 0 sampai 1 tahun gitu ya. Jadi kalau ada ponakannya misalnya usia 1 tahun tapi diajak main ciluk bar, itu dia belum ada respon, diem aja. Nah, itu coba diamatin lain-lainnya ya. Oke, kalau dari, karena ini referensinya dari luar negeri ya. Jadi bagaimana kita mengembangkan nilai agama dan moral? Salah satunya yang mendengarkan berbagai doa, lagu dan religi. Ini bahasanya mereka ya. Kalau kita ya, kapan kita bisa mengenalkan ke anak itu naluri untuk ketuhanannya? Ya dari mereka kecil gitu. Caranya kan macam-macam nanti. Oke, terus ini yang banyak kan anak usia 1 sampai 3 tahun. Anak usia 1 sampai 3 tahun itu dia harus sudah bisa ini semuanya Bu. Kalau misalnya dikasih barang kayak saya kan ada adiknya tuh, coba dilihat ini dia sudah sesuai apa belum. Anak yang usia 1 sampai 3 tahun itu harus sudah bisa menunjukkan, adik mata mana? Mata. Dia harus sudah bisa menyebutkan tangan, perutnya adik mana. Nah, kita kalau bedanya saya dengan dokter lain, misalnya dokter anak datang periksa pasiennya dipegang kemudian pakai stetoskop. Nah, kalau saya periksa pasien, kalau ibu tahu di Cahaya itu ruang praktek saya gede, saya tidak nyuntik, jadi anak-anak biasa di tempat praktek saya itu banyak mainan, isinya mainan, kemudian ada tangga-tangga, ada untuk manjat-manjat. Jadi mereka biasanya kalau begitu masuk langsung lari-lari, langsung muter-muter, pokoknya tempat praktek saya itu kayak taman bermain. Dan saya kalau lagi praktek saya tidak pernah itu pakai stetoskop meriksa pasien, tidak. Biasanya anak-anak yaudah habis saling sama dokter, kenalan, terus silahkan main. Nah, jadi saya kalau praktek enak untuk tinggal ngeliatin aja, diliatin anaknya gitu, dikasih mainan.
kita lihat responnya dia bisa atau enggak gitu ya. Jadi kalau anak usia 1 sampai 3 tahun, Bapak Ibu harus sudah mulai mengenalkan warna ya. Jadi kalau kita mau belikan mainan anak, tidak perlu mainan yang mahal sebenarnya ya. Kalau biasanya saya nyuruh ke orang tua itu belikan aja mainan-mainan edukatif, itu tidak mahal. Kalau di Jawa harganya 7 ribuan, kalau di Sangatta naik sekitar 25-an. Itu dia yang bagus itu yang berbentuk kubus-kubus kayu, itu kan ada warna-warni. Nah di situ yang kita mulai mengenalkan warna. Jadi kalau jadi orang tua memang kita nggak bisa jadi pendiam. Termasuk saya selalu minta bapaknya juga ikut. Ketika saya memeriksa pasien, saya minta sebisa mungkin ibunya datang bersama dengan suaminya. Atau kalau misalnya tidak ada dok suaminya, misalnya kan kebanyakan orang tambang kerja sip-sipan atau kerja di Melak gitu kan jauh. Yaudah saya minta ibu datang bersama siapa pengasuhnya yang ada di rumah. Misalnya anak ini selama ini kalau di rumah dia dijaga sama nenek, ya berarti neneknya harus ikut. Itu karena apa? Nanti ketika pengasuhan itu kan beliau ini yang memegang peranan penting, jadi harus tahu. Kembali lagi ke mainan. Sebaiknya kalau belikan mainan Bu, Pak, jangan dibelikan mobil-mobilan yang canggih, yang transformer. Meskipun saya tahu Bapak Ibu uangnya banyak, duitnya gampang lah. Kalau orang Sangatta beli mainan 300 ribu biasa ya, 300, 400. Bukan itu yang kita mau. Mainan bagi anak-anak. Coba Bapak Ibu ingat, zaman dulu kita mainannya tutup panci, ya kan? Kita mainan kalau yang perempuan kita mainan masak-masakan. Bahannya apa? Oh, dari akarnya kangkung. Kalau ibu kita masak, akar kangkungnya kan dibuang. Kita minta dulu, baru kita imajinasi. Kita punya restoran, akar kangkung itu jadi cumi-cumi. Kalau saya dulu ya, akar kangkung ini jadi cumi-cumi. Kita masak cumi-cumi dan sebagainya. Atau daun-daunan nanti ditumbuk jadi apa gitu kan. Coba ibu-ibu amati anak-anak zaman sekarang tidak bisa berimajinasi. Ya, mereka yang punya anak kalau masih segini masih belum kelihatan ya. Coba nanti dilihat anak yang umur 4 tahun, 5 tahun atau SD kelas 1 lah. Mereka daya imajinasinya beda dengan kita zaman dulu. Ya kan? Kalau kita zaman dulu kita masih dapat itu mainan pakai kulit jeruk bali, itu dimodel jadi mobil-mobilan kan ditarik. Coba ibu tes anak zaman sekarang nggak ngerti, mereka daya imajinasinya nggak tumbuh. Kemudian misalnya kita pakai kaleng ya, kita pakai kaleng 2 dikasih tali, terus kita main telepon-teleponan kan, orang yang zaman dulu gitu. Nah, anak zaman sekarang nggak pernah punya bayangan bahwa oh ini bisa loh dijadikan mainan gitu ya. Anak sekarang bermainnya clean, terlalu bersih gitu. Jadi sering yang saya dapatkan anak-anak yang tumbuh kembangnya terlambat itu mereka istilahnya terlalu steril. Jadi kalau dilihat itu Bu ya, kulitnya itu nggak cewek nggak cowok, kulitnya tuh kinclong semua, putih semua, bukan pakai skincare bukan. Tapi kan kalau anak nggak pernah kena matahari, kulitnya tuh, karena kita kan orang Indonesia kodratnya adalah kulitnya coklat gitu ya. Jadi pasien-pasien saya kebanyakan itu kulitnya putih kemudian halus. Akan berbeda ketika kulit putih, bukan berarti kulit putih itu salah, tidak ya. Kalau memang bapaknya bule, bapaknya Cina ya pasti putih toh. Nah, tapi ini bapaknya Bugis, mamanya misalnya Toraja gitu, tapi anaknya putih sekali, putih kemudian kulitnya lembut sekali, halus, bahkan telapak kakinya itu halus sekali dan tidak ada lekukannya. Coba ibu lihat telapak kaki itu ya, kan bagian dalam itu ada lekukannya. Anak-anak yang mereka terlambat berjalan atau mereka jarang dikasih kesempatan untuk beraktivitas, telapak kakinya akan tetap bulat kayak bayi gitu. Tahu kan ya, telapak kakinya bayi itu kan rata, bulat
gemuk gitu kan, lucu ya. Nah, sampai sekarang yang saya dapati itu mereka telapak kakinya juga kurang membentuk. Karena apa? Karena mereka nggak diberi kesempatan untuk beraktivitas fisik. Kita zaman sekarang rumahnya kecil-kecil, ya kan? Kita zaman sekarang rumahnya tipe 36, kecil-kecil. Terus di rumah belum lagi mamanya punya pajangan-pajangan pakai vas Cina, Gucci antik dan sebagainya. Anaknya awas punya mama pecah, gitu kan ya. Terus banyak etalase, nanti awas pecah. Jadi anak itu aktivitasnya terbatas. Nggak boleh turun pakai sendal dulu, malah itu nggak bagus karena mereka sensoriknya nggak terlatih. Coba ibu ingat lagi, banyak anak-anak yang ketika, terutama yang usia jalan gini ya, ketika kakinya ditaruh di rumput, apa reaksinya? Langsung gitu kan, kayak apa, kodok gitu langsung. Karena apa? Itu sensoriknya bermasalah. Nah itu kalau saya meriksa, misalnya kalau dari dokter umum itu kan meriksa paru-parunya juga kayak apa. Nah kalau saya begitu lihat ada anak-anak ketika dia kakinya nginjak rumput terus langsung diangkat, daftar sudah jadi pasien saya gitu ya. Karena itu harus dibenerin, itu nanti akan sangat berpengaruh. Kemudian misalnya anak sekarang tidak pernah main lumpur, ya kan? Tidak pernah main becek-becek, itu masalah Bu, itu tidak bagus sama sekali. Terus kembali lagi ke kulit putih, anak zaman sekarang tidak pernah kena matahari, ya kan? Padahal matahari itu adalah obat yang sangat efektif, Allah itu kasih kita. Jadi sebenarnya jangan takut kulit akan warna coklat. Memang kita normalnya kita dikasih kulit itu warnanya coklat, tidak perlu dirubah jadi putih. Karena putih itu kan kita mematikan melanosit, sel kulitnya, sel warnanya dimatikan. Justru itu yang bikin penyakit gitu. Bahkan kalau kita yang ngomongin skincare, SPF pada kalau perempuan itu kan ya Pak, kalau SPF itu kan kita berlomba-lomba cari yang SPF-nya paling tinggi, 35 nggak nampol, kita harus pakai yang 50 gitu kan. Survei jurnal terbaru justru yang SPF terlalu tinggi itu akan merusak organ kita gitu ya. Jadi ya awalnya juga saya cari SPF yang 50 dong, takut gosong gitu kan. Tapi ternyata setelah baca itu tidak, kulit kita oke lah menghitam sedikit, itu nggak apa-apa, karena daripada nanti kita pakai SPF-nya yang ketinggian, sedangkan logikanya aja Allah naruh kita nih di Sangatta. Sangatta itu letaknya di Khatulistiwa, tapi kita harus memakai sunblock biar mataharinya nggak masuk gitu kan, nggak masuk akal itu. Justru sesuatu yang tidak sesuai kodratnya itu nanti yang akan jadi masalah ya. Jadi kalau pakai SPF yang 15-20 itu masih oke ya. Itu iklan selingan ya, bapak-bapak pernah ngerti. Oke, jadi tadi mainan, kasih anak-anak mainan yang berwarna-warni. Kalau misalnya saya kasih contoh orang tua di praktek saya itu, ibu lihat itu mainan saya adalah berupa bola-bola warna-warni, itu belinya murah 30 ribuan. Jadi anak akan bebas melempar dan sebagainya, nggak apa-apa, atau itu plastik nggak bakalan bikin benjol gitu ya. Kemudian nih masih banyak anak-anak yang pasien saya sehari-hari Bu sebagai gambaran, dalam 1 bulan pasien saya itu total sudah 200 lebih, dan setiap hari baru itu sekitar 5 dan sebagainya. Jadi maksud saya begini, kan pasien saya itu pasien tumbuh kembang ya. Jadi anak-anak sekarang itu tumbuh kembangnya banyak banget yang telat gitu. Dok nggak apa-apa kan nanti bisa juga dia ngomong gitu kan. Enggak, itu tadi balik lagi ke prinsip awal, otaknya ini sudah terlanjur terbentuk. Kalau kita ngisinya nggak bagus, mau ditanamin untuk jadi yang otak yang super, itu kita harus butuh ekstra lagi tenaga gitu ya. Lain kalau misalnya otaknya sudah kita persiapkan selama 3 tahun awal itu. Oke,
Yang punya anak usia 3 sampai 6 tahun itu tolong dipahami, ini anak sudah harus tahu ukuran. Misalnya dikasih 2, ada botol, ada gelas aqua gitu misalnya. Adik, mana yang besar? Yang ini sama ini mana yang besar? Yang besar yang ini. Oke, mungkin dia kalau belum pernah dikenalkan mereka akan salah, tapi pada usia itu mereka harus sudah bisa. Karena banyak sekarang anak-anak usia 7 tahun sudah kelas 1, mereka tidak tahu rumahnya jauh apa dekat. Mereka nggak punya gambaran jauh dekat, itu kan kata sifat, harusnya sudah bisa. Kemudian kayak misalnya yang itu tadi yang besar yang mana, itu kalau besar kecil mereka masih agak tahu, tapi kadang itu misalnya kita ngetesnya gini, ditaruh terus, nah ini berarti bukunya Bu Dokter di mananya tisu, di atas kan? Nah itu mereka nggak paham, di atas, di bawah, di samping, itu mereka belum mengerti. Padahal itu akan berkaitan dengan konsep fisiospasialnya. Anak kita kalau di situ telat, mereka akan susah untuk jadi arsitek. Mikirnya jauh kita Bu, ya karena itu tadi modalnya kita harus setting kan spek, istilahnya kalau Ustaz Yusuf itu spek laptopnya harus disesuaikan dulu. Kalau spek laptopnya terlalu rendah, nggak bisa kita mengerjakan program yang macam-macam. Nah sama juga otak anak, kalau kita harus menyiapkan spek otaknya harus di kapasitasnya harus digedein dulu supaya nanti kita mau mengerjakan program yang keren-keren itu bisa gitu kan. Nah, jadi itu ya Bu ya. Oke, kembali lagi. Jadi ingat, kebutuhan anak itu bukan hanya sekedar makan, minum, terus yaudah sekolah serahkan aja semuanya ke sekolah, tidak begitu ya. Tapi anak itu punya kebutuhan yang banyak. Misalnya stimulasi lingkungan, itu tadi. Stimulasi lingkungan gimana? Kita maunya, ibu-ibu siapa yang anaknya dikasih HP? Kasih pegang HP, ngaku. Sekarang semuanya, kalau ada yang anaknya nggak dipegangin HP, saya rasa bohong itu. Semuanya pasti dikasih HP. Padahal ada batasannya ya Bu ya. Oke lah, sekarang kita mulai dulu dari, ingat yang punya anak kecil 0 sampai 2 tahun tidak boleh ya, tidak boleh sama sekali. Namanya tidak boleh itu bukan nggak apa-apa dong kalau saya lagi nyuapin biar anaknya diem gitu kan. Kan ibu paling suka tuh kalau nyuapin biar anaknya diem dikasih HP jadi anaknya tidak up gitu kan. Ingat ya Bu, tidak boleh. Kita bahas tentang HP nih karena masalah HP itu tidak sesimpel zaman dulu ya. Kehidupan itu berubah drastis ketika COVID ya kan, karena anak-anak sudah mulai diperkenalkan dengan sekolah online dan sebagainya. Orang tua yang zaman dulu tidak pernah kenal apa itu Zoom, jadi kita hari-hari Zoom gitu kan, pengajian Zoom, kita ikut kelas memasak secara online. Loh sekarang sudah mulai pintar, apalagi belanja Shopee. Zaman dulu kita nggak ngerti itu, tapi sekarang itu adalah bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Tapi saya minta tolong, kalau ada anaknya ponakan usia 0 sampai 2 tahun, tidak boleh, haram hukumnya dikasih HP. Dok, nanti dia ngapain dong? Dia kan di rumah, biasanya orang tua gitu Bu, kalau saya kasih tahu, Pak ini HP nggak boleh dikasih sama sekali. Karena apa? Sebagian besar pasien saya dari yang 200-an itu sebenarnya mereka itu anak-anak normal. Cuman karena dikasih HP, penampakannya jadi kayak anak autis semua. Bapak Ibu tahu anak autis? Ya mohon maaf, bukan saya merendahkan, tidak.
Tapi kalau Bapak Ibu tahu anak-anak yang autis itu mereka nggak bisa diem satu. Tapi ya bukan berarti kalau ada anak aktif terus langsung dibilang autis, enggak ya. Itu harus saya aja sekolahnya 14 tahun baru bisa mendiagnosa autis. Jadi gini, tidak semua yang aktif gitu. Tapi kalau anak autis Bu, sekedar preview ya, sekedar pandangan supaya Bapak Ibu tahu. Jadi penyakit yang mengerikan untuk orang tua zaman sekarang itu adalah kalau punya anak autis. Di luar memang Allah kasih takdir kita dianugerahi anak yang autis atau yang cacat dan sebagainya. Tapi kebanyakan sekarang anak-anak yang normal pun penampakannya jadi kayak autis. Karena apa? Orang tuanya yang salah. Itu tidak boleh dipungkiri bahwa orang tuanya yang berperan menjadikan anaknya harusnya normal, tapi karena kita salah mendidik, kita salah kasih pengasuhan, anaknya jadi kayak autis gitu ya. Dan untuk ngebenerinnya itu benar-benar harus diet gadget kita istilahnya. Jadi harus benar-benar nggak dikasih gadget. Kalaupun sudah terapi 2 tahun, setahun. Jadi kalau terapi sama saya nggak bisa Bu sekali 2 kali kunjungan. Keuntungannya dalam tanda kutip rezekinya saya adalah pasien saya kalau sekali ketemu saya pasti setahun minimal. Gitu. Jadi saya nggak cari pasien yang gimana gitu, karena sekali anak itu terapi setahun dia akan jadi pasien saya. Atau kalau yang berat 2 tahun. Kalau yang autis ini anak dari kecil sampai nanti dia remaja jadi pasien saya gitu ya. Jadi pasien saya modelnya begitu, bukan yang sekali datang 2 kali datang gitu. Jadi kembali lagi, anak-anak itu penampakannya kayak apa Dok? Satu, emosinya jelek sekali kalau Bapak Ibu kasih HP. Sekarang tes aja, ada anak-anak yang dia lagi pegang HP terus sebentar ya mama pinjam, apa reaksinya? Pasti marah ya. Karena HP itu Bu, tanpa disadari gelombang otak itu, jadi kalau gelombang otak itu kan kalau kita penelitian itu pakai EEG kemudian ada MRI dan sebagainya. Gelombang otak itu akan menunjukkan spike itu tajam-tajam. Lain kalau misalnya kita lagi tidur, gelombang otak itu slow, tenang gitu kan. Lagi kalau kita bahagia, gelombang otaknya akan variabel tapi dengan ritme yang bagus. Anak-anak dengan kecanduan HP, gelombang otaknya itu kayak paku dia. Jadi spike semua, tajam semua. Karena apa? Input warnanya itu dia terlalu kenceng. Coba HP sekarang, Dok gak apa-apa anak saya nontonnya kartun kok. Tidak semua kartun ditujukan untuk anak-anak. Ingat gitu ya. Bahkan kartun yang ditujukan untuk anak-anak pun tetap dokter anak menyatakan bahwa itu tidak boleh untuk anak usia di bawah 2 tahun. Dan Bapak Ibu lihat, anak-anak yang kecanduan HP, emosinya pasti kacau, ya kan? Anak zaman sekarang kalau dibandingkan anak zaman dulu, mana yang lebih galak Nek? Kan sekarang cucunya banyak tuh. Nah, dibandingkan dengan anak yang zaman dulu. Nah, ini testimoni dari nenek yang sudah usia 74 ya Nek ya. Nah, anak zaman sekarang emosinya lebih pemarah. Salah satunya karena kita kasih HP. Gitu ya. Dan kembali lagi seperti ke pasien saya, meskipun sudah terapi 1 tahun, kalau orang tuanya tidak kooperatif, tetap ngasih HP, tetap ngasih TV, terapinya nggak akan berhasil. Jadi rugi kan, mereka sudah 2 tahun ketemu dokter Fatima, bayar tiap terapi berapa gitu kan, tapi nggak ada hasilnya kalau mereka tetap dikasih HP. Sama juga Bapak Ibu, kalau anak zaman sekarang anaknya suka bentak-bentak, salah satunya nih barang kecil ini, itu efeknya besar sekali ya. Jadi tidak boleh HP. Kemudian
Itu tadi yang di bawah 2 tahun ya. Kalau yang di bawah kalau yang sampai usia TK cuman dibolehkan 30 menit. Ada nggak anaknya Bapak Ibu yang main HP cuma setengah jam? Saya rasa nggak ada. Karena setengah jam itu sebentar banget ya Bu ya. Anak sekarang ya, bahkan kita pun yang udah tua-tua gini kan, begitu bangun tidur siapa yang dicari? HP, bukan nyari. Bapak-bapak juga bangun tidur siapa yang dicari? Bukan istrinya, HP-nya mana? Gitu. Bapak-bapak bisa pergi ke suatu tempat, istrinya lupa dibonceng pulang, tapi kalau HP-nya lupa, mana Pak yang lebih mengkhawatirkan? HP hilang itu udah bapak-bapak cemas loh. Karena e-banking dan sebagainya kan ada di HP. Nah, itu yang pada orang dewasa. Kita pun, saya sendiri merasakan bahwa paparan HP yang terlalu tinggi, konsentrasi itu sangat kacau, ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau anaknya hafal Quran, tidak bisa disandingkan dengan HP, ya. Kalau misalnya, dok, tapi itu ada kok di Facebook itu anak-anak sambil murojaah, dia sambil lihat HP. Saya balik, mana yang duluan? Dia hafal Quran dulu, baru murojaah dengan HP, atau dari awal dikasih HP? Tidak mungkin, karena gelombang otaknya beda yang dipakai untuk ketika menghafal Quran. Itu ya. Jadi ketika menghafal Quran itu kan gelombang otaknya harus slow, harus santai. Makanya ustazah itu kalau ngajarin murojaahnya kan kita pagi ya, bukan murojaah sore. Murojaah kita tepatkan pagi karena di situ gelombang anaknya lagi oke. Anak baru sarapan, anak baru bangun, tenaganya masih oke. Beda nanti ketika dia murojaahnya, misalnya anak-anak ibu yang ngajinya malam, dia murojaahnya malam, susah masuknya Bu, karena gelombang otaknya sudah lelah, dia seharian sudah beraktivitas. Jadi kalau malam itu sifatnya adalah untuk mengecek saja. Tapi kalau kita mau nambah hafalan itu pagi. Makanya para ulama zaman dulu ketika mau menambah hafalan itu sebelum subuh. Saya dulu ketika masih kuliah S1, saya belajarnya bukan malam. Saya tipe orang yang malam tidak bisa begadang. Jadi kalau misalnya ujian, mungkin saya tidur jam 9, nanti jam 2 saya bangun, saya belajar. Itu lebih cepat masuknya dibandingkan kita belajar sampai malam, karena otak sudah tidak mampu, otak sudah lelah, gitu ya. Itu tadi. Kemudian, oh ya, masih tentang HP. Ibu-ibu, bapak-bapak, sekarang kejahatan cyber itu sangat banyak. Ya, nanti kalau spesifiknya bagaimana nanti silakan bisa ditanyakan ke Ustadz Yusuf yang orang IT. Jadi bagaimana sih orang bisa dari HP itu bisa masuk ke rekening kita, masuk ke, kalau cuma masalah uang bisa dicari, tapi kalau masalah ngerusak anak kita kenalan dengan pacarnya di TikTok, kenalan dengan pacarnya di Facebook, di Instagram, nah itu yang masalah, ya. Karena kebanyakan anak-anak zaman sekarang mereka bukan, kalau zaman dulu kan kenakalannya masih lokal ya, nakalnya masih dengan anak tetangga gitu misalnya kan, oh mereka berkomplot main gitu, mainnya sama anak tetangga. Tapi sekarang enggak, mereka bisa janjian ketemuan dengan pacar yang ketemu di HP itu orang yang misalnya Bontang, yang itu kan udah agak jauh, atau misalnya mereka janjian ketemuan sama pacarnya orang Samarinda kalau yang lokal Kalimantan. Bahkan tidak sedikit sekarang kasusnya anak cewek orang Indonesia pergi ke luar negeri untuk ketemu dengan pacar yang mereka tidak pernah ketemu. Jadi mereka janjian. Pernah dengar kan ya, dulu ada yang mau kawin sama orang Turki, padahal nggak pernah tahu, cuman video callan doang. Ya memang ada yang dapat jodohnya orang Barat. Memang teman saya juga
nggak sedikit yang punya suami akhirnya orang Australia, orang apa, tapi kan jalurnya tetap terpercaya. Sekarang banyak gadis-gadis Indonesia yang mereka ketika pergi ke luar negeri hanya untuk ketemu pacar online-nya itu. Pacar online-nya itu orang bule, orang Korea dan sebagainya. Jadi mereka nggak pernah ketemu sama sekali. Dan jeleknya adalah mereka ternyata ditipu. Ternyata apalagi ada yang namanya scammer. Mereka ngakunya orang Turki, misalnya yang sering kan gitu. Mereka ngakunya orang Turki atau orang Finlandia. Ternyata di balik itu, Bu, kalau di HP itu yang banyak adalah scam Nigeria. Kaget nggak tuh? Janjiannya bule, dia pakai foto yang keren gitu kan. Biasanya mereka pakai, kalau di Instagram itu penipuannya pakai foto profil pilot orang bule, keren gitu kan, ngakunya duda, biasanya ngakunya duda, belum punya anak, cari pacar. Nah itu banyak sekali orang Indonesia yang ketipu. Ternyata begitu didatangi orang Nigeria, bukan berarti orang Nigeria jelek, tidak juga, tapi masalahnya itu adalah sindikat penipuan, Bu, gitu ya. Jadinya nanti perempuan itu masuk ke perdagangan manusia, gitu ya. Oke, tentang interaksi, kebutuhan anak itu interaksi. Saya minta tolong, mumpung ada bapak-bapak, anak itu ketika bermasalah pada usia bawah itu, yang sangat berperan penting itu adalah peranan bapak-bapak. Karena termasuk sehari-hari, saya kalau praktek ada pasien saya yang melambat bicara, saya minta bapaknya untuk banyak menemani si anak, gitu. Karena apa? Anak-anak itu kalau yang ngomong, yang ngajarin itu uminya, ibunya, itu di otak mereka ditangkapnya kayak mengomel, ya kan? Karena memang sehari-hari kita kerjaannya ngomel. Jadi kalau kita yang ngajarin, ayo misalnya, dek kita belajar dulu, coba ini apa namanya, nggak akan mau kalau yang ngajarin mamanya. Yang dia tangkap adalah, oh tidak, makhluk satu ini mengomel lagi gitu ya. Tapi itu akan sangat efektif kalau bapak-bapak yang ngajarin. Jadi Bu, kalau misalnya anak-anak lagi nggak mau belajar, suruh bapaknya yang ngajarin. Mungkin nanti bapaknya akan stres juga ya. Ya, dan jangan lupa anak itu juga butuh pujian dan dorongan. Ini yang orang Indonesia agak jarang. Ibu-ibu sudah memuji anaknya hari ini? Sudah dikasih pujian? Belum? Coba sekarang biasakan memuji anak. Ya, tidak harus mujinya misalnya, anakku ganteng. Apa kalau orang Bugis biasanya? Oh, anak gagah. Kalau orang Bugis itu saya lihat kalau ngundang anaknya itu pasti, anak gagahku ini, gitu kan. Nah, itu enggak apa-apa kalau masih sebatas itu ya. Tapi yang sering kita lupa adalah ketika anak-anak nanti semakin gede, kita ini kebiasaan makin jarang memuji. Ya kan, Bu? Kalau ibu-ibu misalnya suaminya sudah belikan titipan kita bakso gitu ya, misalnya lagi keluar, Bi nitip bakso, pas pulang ibu bilang terima kasih enggak? Jarang. Kita biasanya gitu nggak sih Pak? Istrinya kalau udah dibelikan apa-apa gitu bilang terima kasih Bi gitu nggak? Jarang ya. Nah. Ya, itu yang sering kita lupa. Kita sering menganggap bahwa ya udah emang tugasmu kan gitu. Kalau udah dititipin ya bawain lagi gitu kan. Itu yang kita jarang sekali mengucapkan terima kasih. Termasuk kepada bapaknya gitu. Jangankan ke anaknya, ke bapaknya pun kita jarang. Karena ketika anak itu melakukan suatu kesalahan, seringkali kita hanya memberikan hukuman. Ya kan? Ibu-ibu nih kalau disuruh menghukum anak itu kayaknya cepat banget ya. Disuruh ngomelin, misalnya anaknya melakukan kesalahan, dapat laporan dari ustazah, anak ini misalnya nggak ngerjain PR gitu ya, lancar itu ibu-ibu, kamu itu ya dengan kecepatan suara, nadanya tinggi, kemudian kecepatan bicaranya sangat tinggi. Tapi sering kita lupa untuk
memberikan pujian ke anak. Pujian, dok gimana anak saya udah gendut, udah hitam, udah sekolahnya nggak karuan apa? Lah bu, kalau yang muji bukan bapak ibunya terus siapa lagi? Karena apa bu? Penting. Anak yang tidak pernah kita puji, dia akan mudah sekali tergoda. Kalau perempuan nih ya, anak perempuan yang nggak pernah dipuji oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, dia akan mudah sekali jatuh cinta. Masalahnya jatuh cintanya pada orang yang di luar, yang belum tentu benar. Dalam artian apa? Cabe-cabean itu ya, itu karena bapaknya jarang puji. Bapaknya jarang bilang, anakku cantik, oh terima kasih ya kakak cantik, soleha, sudah pintar, udah bantu uminya. Itu nggak pernah dipuji. Yang ada, woi bodoh kamu, ayo cepat sekolah. Jadi sekalinya ngomong ke anak cuman, kamu udah sekolah belum? Udah PR-nya belum? Nah, cuman gitu doang kita. Kita jarang memberikan, oh lihat kakak tadi di sekolah gimana gitu misalnya. Udah hafalannya nambah 1 ayat, cuman nambah 1 ayat bu dalam waktu 1 minggu. Nggak apa-apa, tetap dipuji, tetap kasih semangat dia, ya. Karena nanti anak, terutama anak perempuan yang nggak pernah dipuji, nanti dia begitu gede. Sekarang polanya adalah kalau kita ingat nih kasusnya anaknya Nikita Mirzani, Loli itu ya, itu kenapa? Karena dia tidak ada sosok bapak yang hadir. Makanya dia begitu kenalan online sama Fadel, dah habis dah dia. Nah, bukannya kita mau bergosip ya, tapi maksudnya contohnya seperti itu. Jadi karena dia tidak ada apresiasi dari, terutama dari seorang bapak, makanya dia mencari kepuasannya itu di luar. Jadi anak yang sudah disekolahkan ke luar negeri dan sebagainya, itu dia keluar dari sekolahnya, dia ikut pacarnya yang cuma tukang joget-joget gitu mak. Jadi yang beasiswanya harus biaya sekolahnya jutaan di London dia lepas gitu. Sampai seperti itu karena anak perempuan yang haus pujian gitu ya. Jadi nanti bapak ibu silakan nyampe rumah belajarlah memuji anak ya. Silakan belajar juga memuji pasangannya juga, karena mereka juga haus pujian, ya pak ya. Nggak apa-apa kok bu, kalau bukan ibu yang bilang tuh gantengnya suamiku, terus siapa yang mau ngomong? Kalau orang lain yang bilang, ih gantengnya suaminya dokter Fatimah, ngamuk dong saya gitu ya. Jadi yang boleh memberikan pujian itu bahkan cuma saya gitu ya. Kalau orang lain yang berani muji-muji suami saya, oh berani carok saya. Saya ramah juga soalnya ya. Jadi gitu ya. Anak sama juga anak-anak. Kalau bukan orang tua yang memuji, siapa lagi? Kalau yang memuji benerlah katakanlah ustazahnya yang mengambil peran untuk memuji itu. Kalau yang mengambil peran misalnya anak-anak yang putus sekolah, terus dibilang ih cewek cantik, sweet berbunga-bunga bu, terus dia naksir jatuh cinta sama si anak yang putus sekolah, kemudian dia tidak mau ikut sekolah juga, gimana? Kan kita juga yang pusing kan. Nah, makanya itu bapak-bapak terutama ini harus mengisi tangki cinta dari anak-anaknya. Termasuk mohon maaf pak, hati-hati perselingkuhan itu karena istri tidak pernah dipuji sama suami, ya kan? Suami bisanya ngomong, ih biniku gendut, gitu kan? Atau ih istriku nggak perawatan gini. Sedangkan orang di luar cantik-cantik itu kan dibanding-bandingin terus gitu. Akhirnya istrinya dipuji cantik oleh orang lain. Ibu masih cantik ya, masih usia segini tapi kulitnya masih mulus. Akhirnya terpikatlah pada orang lain itu ya, karena salah satunya itu tadi suaminya tidak pernah muji. Sama juga ibu juga tidak pernah muji-muji suaminya kan, gitu ya. Muji gratis kok bu ya, sekedar silakan cari momennya. Misalnya suaminya habis cukur, gantengnya suamiku ya. Kalau bukan ibu yang muji siapa lagi? Kalau orang lain yang muji malah berabe kan nanti ya. Oke. Jadi itu tadi ya, anak yang bertumbuh dengan baik itu aktif. Jadi sekarang trennya bukan anak duduk di rumah anteng, itu nggak boleh. Jadi anak-anak itu harus aktif. Biarkan mereka main panas-panas,
biarkan mereka kulitnya hitam pun, baunya amis telur tidak apa-apa Bu ya, daripada mereka cuman di kamar tok, itu sumber penyakit. Ingat, vitamin D, jadi matahari itu yang harus saya ulang-ulang ya, karena ibu-ibu ini takut sekali anaknya jadi gosong, padahal tidak apa-apa. Vitamin D itu anti kanker. Vitamin D itu diperlukan, vitamin dari matahari ya, itu diperlukan untuk menghilangkan stres. Kalau kita sering stres, bisa jadi kita kurang kena matahari, ya kan? Ya misalnya kayak saya kerja dari pagi, masuk di rumah sakit di dalam, nanti pulang udah sore, praktek lagi di rumah sakit lagi di dalam ruangan ber-AC, tidak pernah kena matahari, pulang nyampe rumah goler-goler scroll TikTok dan sebagainya. Sama ibu-ibu rumah tangga juga kan, ibu-ibu sekarang belanja pakai online ya, kurirnya yang udah datang nyampe rumah. Kita kena matahari itu jarang sekali ya. Vitamin D matahari itu kalau sekarang di dunia kedokteran, vitamin D itu sangat-sangat penting. Jadi misalnya bagi kita yang kena autoimun itu obatnya vitamin D. Misalnya gangguan hormonal, gangguan kesuburan. Seperti saya juga, saya lagi terapi vitamin D. Vitamin D itu penting sekali. Pasien-pasien yang dengan stres tinggi itu vitamin D. Kalau memang tidak bisa ketemu matahari, itu kita harus minum vitamin D ya. Jadi nggak usah takut kena panas. Oke? Anak-anak itu harus aktif. Gak ada ceritanya anak-anak itu duduk diam di rumah terus. Ya. Kemudian mereka harus sehat. Kemudian harus bertambah tinggi. Ingat ya Bapak Ibu, anak jangan dibiarkan pendek. Ya kalau sudah terlanjur pendek ya mau gimana lagi, bapaknya pendek. Tapi enggak salah bahwa bapaknya pendek dong, ya anaknya otomatis pendek dong. Coba ibu lihat orang Jepang. Orang Jepang itu aslinya kan mini-mini juga kan, tapi sekarang pemuda Jepang tinggi-tinggi. Kemudian Korea yang lagi booming kan ya, Korea. Orang Korea itu aslinya pendek-pendek, tapi sekarang Korea yang muda-muda, waktu kita ke Seoul kemarin, kita termasuk bonsai Bu kalau dibanding mereka. Saya aja yang kalau di Indonesia kan ukuran normal ya. Saya di Korea saya termasuk kaum semeter tak sampai, semampai. Jadi mereka tinggi-tinggi. Kelihatan kalau pas kita naik keretanya itu kan padat tuh. Mereka tinggi-tinggi Bu. Saya sama suami itu termasuk kaum minoritas karena kecil gitu ya. Jadi jangan berpandangan bahwa kalau orang tuanya pendek, anaknya juga akan pendek. Enggak, semuanya itu bisa dirubah. Terutama itu tadi, sebelum kalau berbicara masalah tinggi badan, itu ada batasnya nanti sampai mereka usia lempeng pertumbuhan itu sampai menutup. Gitu ya. Jadi sebelum anak, kalau perempuan itu pada saat menstruasi itu yang lempeng pertumbuhannya sudah mulai menutup. Jadi kalau anak-anak ibu belum menstruasi, kejar betul. Kejarnya gimana? Mengejar tinggi badan itu bukan sekedar dikasih minum kalsium, ya kan? Kita dulu mikirnya, oh supaya anak tinggi dikasih minum susu. Oke, susu betul. Tapi ada satu yang kita lupa. Ternyata untuk bikin anak tinggi itu dikasih aktivitas fisik. Jadi anak itu suruh ikut basket, misalnya suruh ikut taekwondo, suruh ikut berenang. Jadi selama masih kecil Bu, saya pesankan jangan diikutkan anak yang les kumon, les bahasa Inggris boleh, tapi itu masih nanti. Tapi kalau di bawah kelas 3, saya minta kalau ibu mau ikutkan anaknya les, ikutkan mereka bela diri, gitu, ikutkan mereka panjat tebing, gitu, ya. Alhamdulillah di keluarga kami itu orang tua udah membiasakan dari kecil
kami semua harus les berenang. Itu ya, meskipun tingginya nggak tinggi amat, tapi sebenarnya bapak saya juga pendek gitu. Jadi tapi anaknya bisa lebih tinggi karena kami dari kecil harus les berenang. Itu kan termasuk di hadis juga kan, berenang juga disarankan. Berenang itu bukan dalam artian ya udah kamu pergi ke kolam renang terus main air, enggak dapat. Harus diajarin benar-benar gaya berenang. Anak berada di kolam renang bukan berarti dia bisa berenang gitu ya, karena gerakan-gerakannya itu nanti yang akan menentukan. Jadi pesan saya itu ya, kalau bapak ibu punya anak di bawah usia kelas 4 lah, di bawah kelas 4, tolong ikutkan mereka aktivitas fisik yang bagus. Misalnya yaudah carikan tempat klub-klubnya taekwondo. Di Sangatta banyak klub taekwondo, ada klub karate, ada panjat tebing, ada kemudian berenang ada. Cari yang memang ada gurunya, jangan cuma sekedar berenang aja. Oh dok, dia pergi berenang kok sama papanya kalau off gitu kan. Enggak, kalau berenang sama bapaknya itu biasanya main cemplung-cemplung doang kan, itu nggak efektif gitu. Jadi kalau mau tinggi anaknya carikan dulu ya gitu. Atau kalau misalnya yang masih kecil-kecil nih, yang Sangatta sekarang banyak push bike, itu boleh ikutkan itu yang balance bike, itu kan push bike, dia ikut kompetisi enggak apa-apa sebelum dia usianya lempeng pertumbuhannya menutup gitu ya. Jangan nanti tunggu sudah tua-tua baru mau nambah tinggi badan, segala cara ditarik-tarik, nggak efektif itu, nggak ada pertambahannya nanti ya. Oke, ini udah mau akhir ya. Jadi bagaimana menunjang pertumbuhan anak? 1, gizi seimbang. Di sini saya mau menekankan, bapak ibu anaknya siapa yang makannya susah? Yang makannya susah semua. Jadi anak-anak itu kita harus berubah mindset bahwa kalau zaman dulu yang penting harus makan nasi ya, jadi tidak makan nasi tidak apa-apa. Nasi itu kan karbohidrat. Jadi kalau misalnya oke, anaknya tidak mau makan nasi, ibu cepat beli kentang, ubi, tahu, itu karbohidrat juga ya. Tidak apa-apa pakai itu untuk karbohidratnya. Dan yang penting saya selalu menekankan, anak-anak susah makan, tidak boleh dikasih nugget, sosis, itu haram. Tidak, maksudnya begini, nugget sama sosis, karena itu makanan sehari-hari ya Bu. Ya, di kulkasnya siapa yang tidak ada nugget? Siapa yang di kulkasnya tidak ada sosis? Itu ultra processed food. Jadi kalau misalnya ibu repot telur, itu udah lebih benar ya. Jadi kalau memang mamanya repot sekali atau anaknya rewel mau makan ini, yang penting telur ya. Kalau anak-anak, saya selalu suruh kalau anak-anak yang kurang gizi, yang stunting, yang datang ke saya, dia pertumbuhannya lambat atau lingkar kepalanya kecil, otaknya kelihatan kurang pintar, saya wajibkan orang tuanya untuk kasih telur sehari 1 minimal. Atau kalau yang berat badannya kurang sekali, sehari minimal 2. Dan telur itu kalau bisa dicampur dengan ada namanya resep untuk BB booster yang punya anak kecil-kecil ya. BB booster itu telur ditambah santan, kasih garam, terus ditambah lagi minyak goreng sedikit, kasih bumbu sedikit boleh. Itu cepat sekali naikin berat badan. Kalau misalnya pas lagi ada duit, boleh daging dicincang, nggak perlu yang banyak-banyak. Aduh dok, daging mahal. Enggak, belikan aja berapalah 1/4 untuk berapa kali makan gitu kan, itu dicincang. Boleh daging ayam, boleh itu dikukus. Itu cepat sekali naikin berat badan. Biasanya saya kalau ada pasien-pasien yang berat badannya kurang, mamanya saya selalu suruh kasih itu. Karena Bu, selama ini saya dapat pasien, bapaknya kerja di tambang,
Terus saya tanya, anaknya datang ke saya speech delay dengan disabilitas intelektual ringan, artinya anaknya bodoh-bodoh lah ya, gitu. Belum bisa ngomong, perkembangannya haho gitu kan, anak satu itu Bu. Bukan anaknya banyak, anaknya cuma satu. Ibunya kerja nggak? Ibu rumah tangga gitu. Jadi tidak ada alasan dong ya. Saya tanya, makannya apa Bu sehari-hari? Apa jawabannya? Nasi dengan bumbu Indomie. Pak, kalau bapak kerja tambang udah capek-capek, terus anaknya cuma satu nih, istrinya cuma ngasih anaknya nasi dikasih bumbu Indomie, marah nggak bapak? Pasti pertanyaannya, gajiku kamu kemana ini aja kok anaknya sampai makan? Tapi itu terjadi Bu, bukan pasien dari Wahoo, enggak, pasien saya banyak dari sawit juga. Itu terjadi, tinggalnya di Sangatta di tengah kota. Bayangkan anaknya kayak mana mau pintar, kan? Sedangkan itu tadi anak usia pertumbuhan otaknya dia butuh protein. Jadi kalau anak-anak tidak mau makan, jangan dituntut harus nasi. Biasanya kita salah, nggak mau makan, ya sudah dikasih nasi sama kecap sama air, makan sudah itu. Di mana gizinya? Kecap itu tidak boleh terlalu banyak. Kecap kadar gulanya tinggi. Jangan salah ya, orang Bugis nih kelihatannya makanannya manis-manis sekali juga. Dia makan apa dikasih kecap. Tidak boleh, kecap itu harus terbatas. Karena kecap itu kan kedelai yang dikasih gula. Bahan terbesarnya adalah gula. Ya, itu. Jadi kemana-mana ini ya. Tapi tentang makanan itu, kalau anak tidak mau makan, ya sudah, yang penting telur masuk. Itu udah yang paling aman. Kan anak-anak ya tidak apa-apa lah, mereka pasti ada fase-fasenya tidak mau makan kan. Jangan, yaudah yang terpenting adalah nasi masuk. Tidak begitu. Kalau memang dia tidak mau makan, lauknya aja boleh. Karena itu mereka butuh protein. Lauk jangan diartikan mahal, enggak. Tahu tempe itu juga protein. Ya, jadi kalau saya bicara tentang protein anak harus masuk, itu dalam artian kalau ibu repot, kalau ibu malas, ya sudah, yang penting telur, stok telur harus ada. Ya, jadi nanti kalau mengajukan uang belanja ke suami, anggaran pertama adalah telur. Gitu ya. Jadi kalau anak-anak tidak mau makan, ingat yang terpenting bukan nasinya. Karena nasi itu kalau dirubah jadi energi itu kecil. Telur dan lemak. Orang-orang sering salah berpendapat bahwa anak-anak nggak boleh lemak, kayak ceker gitu. Itu baik sekali untuk anak-anak. Bahkan di buku panduan untuk empati itu kalau punya anak kecil tidak perlu ikut-ikutan tren harus ikan salmon. Ya, di Sangatta tidak ada ikan salmon, ngapain cari-cari ikan salmon dari Eropa? Kasih ikan kembung. Ikan kembung itu gizinya banyak. Ya, kalau kita bicara omega 3 pada ikan kembung itu jauh lebih banyak daripada ikan salmon. Kan artis-artis tuh makan ikan salmon, jangan. Malah kalau prosesnya kejauhan itu ikannya didatangkan dari Eropa kesini itu berapa minggu, malah ikannya tidak fresh, malah itu nanti jadi penyakit. Kasih ikan kembung. Di Sangatta ini sumber dayanya melimpah sekali. Kita mau ikan nggak usah susah cari-carinya kan, mau yang model kembung, layang apa semuanya ada lengkap dan itu murah ya. Terus vitamin dok, apakah anaknya harus dikasih vitamin tambahan? Sebenarnya tidak perlu kalau tidak kurang vitamin. Sayur-sayuran harus diusahakan masuk, ya Bu ya. Silakan tanam kelor di rumah, ya bapak-bapak silakan tanam kelor. Nggak harus, dan kelor itu enggak yang harus setiap hari, enggak, harus variasi. Tapi kelor itu bagus. Dia kandungan gizinya tinggi juga. Yang kandungan vitamin C-nya tinggi apa Bu? Selama ini kita sekolah
taunya kandungan vitamin C tinggi itu pada jeruk, padahal jauh lebih tinggi pada kelor, Pak. Ya, selama ini kan kita pikirnya kalau vitamin C itu yang warnanya orange, yang kecut gitu kan, karena semua tablet vitamin C kan pasti asam ya, karena memang vitamin C itu kan asam ascorbat ya, jadi dia asam memang. Tapi kandungan vitamin C pada kelor, proteinnya juga bagus sekali ya, jadi murahkan itu, tanam ya di rumah. Terus sayur-sayuran apa? Jadi tidak ada makanan yang khusus. Jadi misalnya nih, oke, Dr. Fatimah tadi bilang kasih sayur kelor, tiap hari menunya kelor, ya enggak lah. Karena kalau tiap hari akan ada penumpukan zat-zat tertentu, enggak boleh. Kita suka bayam pun, bayam tidak boleh tiap hari, ya. Kalau yang sekedar intermezzo, tadi lemak ya. Ingat, lemak untuk anak-anak boleh, malah bagus. Jadi jangan bilang anaknya dikasih makan telur nanti kolesterol. Kolesterol itu kalau bapaknya, ya, kalau bapak-bapak usia sudah 45 terus setiap hari makan telur 2 biji gitu, ya kolesterolnya naik. Tapi kalau anak-anak, ingat Bu, otak itu jaringan pembentuknya adalah lemak. Jadi bahannya harus dari lemak. Itu tadi kan ada aspek pertumbuhan, artinya ukurannya. Kita mau gedein otak anak, ya kasihlah lemak. Gitu ya. Dalam artian apa? Anak-anak jangan terlalu dibatasi makannya. Saya paling tidak setuju kalau ada orang bilang, kamu jangan makan nanti gendut. Apalagi yang anak perempuan, kamu nanti gendut loh ya gitu. Bukan, makanannya kalau dia benar tidak akan gemuk ya. Karena mereka pada usia anak-anak itu jangan dibatasi makannya. Maksudnya dalam artian kalau makannya benar loh ya, bukan terus dikasih Indomie makannya banyak, kentang goreng apa semuanya. Bukan. Kalau makannya benar, ya maksudnya dalam artian nasi, sayur, buah, protein, itu mereka insya Allah nggak akan gemuk karena aktivitas fisik dan pertumbuhan. Apalagi trennya anak-anak sekarang, coba ibu lihat yang anak kelas 5, kelas 6, mereka sudah mulai takut makan. Ya, takut makan karena takut gendut, karena mereka kiblatnya Korea. Ya, Blackpink itu badannya kayak Lidi, jadi mereka maunya badannya kayak Lisa Blackpink. IU tulisannya ya, IU itu artisnya Korea itu, dia makan sehari cuma 1 apel Bu. Nah, anak kita karena itu tadi, karena dia dapat informasinya dan kiblatnya adalah cantik itu Korea, maka anak-anak kita sudah mulai membatasi makannya. Mereka takut makan, takut banget gemuk, padahal nggak akan jadi gemuk kalau mereka masih usia segitu. Ya, coba Bapak Ibu ingat-ingat dulu kita mulai badan melar kan setelah usia di atas 30. Kalau waktu dulu, ya saya juga waktu zaman dulu juga langsing-langsing aja, karena apa? Saya atlet taekwondo. Jadi mau makan sebanyak apapun, setelah itu saya jungkir balik di lapangan, saya nendang sansak dan sebagainya, nggak akan jadi gemuk, gitu ya. Itu yang harus dijelaskan ke anak-anak. Jangan sampai salah karena mereka mau badannya kayak artis Korea, maunya yang badannya kayak Lidi. Itu jadi mereka kalau trennya yang artis Korea itu mereka cuma makan 1 apel sehari Bu. Ya, hati-hati nanti kalau udah ada anaknya cewek-cewek nih yang udah kelas 5, kelas 6 nih sudah mulai mau diet. Mereka bukan usianya diet. Ya, kalau mereka diet pada saat usia pada saat hormonnya sedang bertumbuh, itu akan jadi penyakit. Yang kita takutkan malah diabetes juga. Itu ya. Oke, silakan kalau anak-anak dikasih kapsul vitamin A. Ini penting juga. Oke ya. Jadi ini sekedar info kalau di Pakistan itu penelitian lama, pemberian vitamin A pada anak-anak itu menurunkan kebutaan, infeksi, diare, campak. Ibu-ibu tahu campak?
Campak itu yang apa bahasa Inggrisnya? Ya yang tumbuh-tumbuh di padang tanah. Yang merah-merah. Ya, kayak gabagan kayak itu sejenis. Memang kelihatannya ringan. Kita sering salah, oh biasa aja. Oh, yang lagi ngetren saya info selipan ya tentang gondongan. Ya, siapa yang sekitarnya ada anak gondongan? Bukan dikasih blau ya, bukan dikasih apa kesumba biru, bukan. Jadi gondongan itu kan penyebabnya virus. Dalam skala ringan, kalau anak kita daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah tidak kena. Prinsipnya kalau infeksi karena virus, kalau daya tahan tubuhnya bagus, insya Allah tidak apa-apa. Tapi kenapa itu muncul? Sekarang itu muncul karena cuaca kan lagi pancaroba kan, sebentar hujan, sebentar panasnya luar biasa gitu. Nah jadi itu virus akan gampang menyebar. Anak-anak jajan sembarangan, terus mereka yang paling sering adalah penularannya kan kalau anak-anak. Jadi kalau udah satu kelas kena, pasti yang lain kena. Makanya waktu itu kami sarankan kalau memang ada yang sudah mulai nyeri di leher, sebaiknya tidak usah masuk, karena virus itu bukan, jadi gondongan itu bukan tiba-tiba gede terus virusnya di situ yang menular tinggi, itu enggak. Ada namanya fase prodromal. Fase prodromal itu masa inkubasi. Jadi pertama kena virus sampai muncul besar itu kan ada waktunya, biasanya 2 hari 3 hari. Jadi sebelumnya kalau sudah batuk pilek, oke kita cari amannya, tidak usah masuk sekolah ya, tapi harus tetap ngabarin ustazahnya ya, jangan tiba-tiba tidak masuk, karena nanti daripada menulari ke anak yang lain ya. Dan kalau sudah kena itu vitaminnya harus digencengin. Kalau vitamin misalnya susah, yaudah sayur sama buahnya harus dibanyakin. Jadi kalau anak-anak sakit bukan dipaksa makan nasi. Kalau anak-anak sakit itu pasti mereka lagi nggak nafsu makan kan, ya sudah belikan buah, bukan jus buah ya. buah dipotong, banyakin minum air putih, kemudian itu tadi protein sama lemaknya masuk, karena itu untuk imun tubuhnya. Protein apa ya sudah kasih lauk ya. Oke, sudah panjang begitu materi dari saya kembalikan lagi ke Ustazah ya, silahkan kalau mau bertanya. Jadi bahasnya tadi kemana-mana gitu, mulai dari perkembangan, nyangkut ke HP, nyangkut ke gondongan gitu. Alhamdulillah, sudah ya, ayo bunda, materinya gimana? Masya Allah, luar biasa. Insya Allah tergambar ya bun, gimana sih mendampingin